Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Fedin Beriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 dari 3 bajing loncat yang mencuri 1 goni gula dari dalam truk ditangkap Polsek Medan Labuhan. Miss Selebriti kembali digelar. Kota Medan menjadi kota pertama yang dijadikan tempat penyaringan ajang pencarian bakat. Sejumlah agenda politik dari 3 bakal calon presiden dan relawannya kami hadirkan untuk Anda. Dua dari 3 bajing loncat yang mencuri 1 goni gula dari dalam truk di Jalan Kayu Putih, Kota Medan ditangkap unit reskrim Polsek Medan Labuhan. Penangkapan ini berdasarkan dari video amatir yang viral di media sosial. Satria dan Ajun Kurniawan, warga Kayu Putih, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Dili, Kota Medan, ditangkap tim reskrim Polsek Medan Labuhan. Keduanya ditangkap usai mencuri 1 goni gula dari dalam mobil truk di Jalan Kayu Putih, Kota Medan. Para pelaku ditangkap petugas saat sedang menunggu mangsanya di lokasi yang sama. Setelah menjalani pemeriksaan dan tes urin, kedua pelaku dinyatakan positif menggunakan narkoba. Modusnya, para pelaku mencari sasaran truk-truk pengangkut sembako dari luar daerah dan sudah dilakukan selama 6 bulan. Kita lakukan tes urin, hasilnya positif pengguna narkoba. Kemudian dari hasil pemeriksaan, mereka mengakui bahwa mereka sudah kurang lebih 6 bulan melakukan aksinya dengan motif mencari sasaran truk-truk yang dari luar kota. Kemudian mereka naik langsung ke atas. Nah, peran ada yang mengambil, ada yang menampung. Jadi mereka ini ada 3 orang, saat ini 2 yang sudah kami amankan. Kini polisi masih mengejar 1 pelaku komplotan bajing loncat yang melarikan diri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pelaku penganiayaan ayah dan anak di Kota Tebing Tinggi ditangkap Polsek Rambutan. Dari hasil penyelidikan, pelaku nekat membacok korban karena dendam. Tersangka Yusrianto alias Anto, warga Jalan Ledda, Sujono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, ditangkap polisi usai melarikan diri karena telah menganiaya ayah dan anak. Kedua korban dibacok tersangka di Jalan Gelatik, Kelurahan Pinang Manjung, Kota Tebing Tinggi. Penangkapan tersangka dilakukan di Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka nekat melakukan pembacokan karena dendam dengan korban yang selalu tidak membayar honor pelaku selama bekerja. Motif tersangka melakukan penganiayaan adalah karena sakit hati. Yang awalnya tersangka dengan korban ini ada kerjasama membuat tengkuarang. Itulah motif sementara ini yang dari hasil penyelidikan kita. Sedangkan kronologisnya, kejadian itu adalah ketika tersangka melintas di depan rumah korban, oleh korban kemudian menyetop tersangka. Terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, sehingga terjadi penganiayaan tersebut. Kini tersangka ditahan di Polsek Rambutan, sementara barang bukti parang masih dalam pencarian karena dibuang tersangka usai kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman pidana paling ringan 5 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Seorang pria di Kabupaten Deli Serdang dibakar hidup-hidup oleh rekannya lantaran dituding telah mencuri sebuah ponsel. Korban yang sempat dirawat di rumah sakit akhirnya meninggal. Korban berinisial DP dibakar oleh rekannya lantaran dituduh mencuri ponsel di Jalan Pipit 9, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian ini terjadi 25 Oktober 2023 lalu. Sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Medistra, korban akhirnya meninggal karena menderita luka bakar 90% di sekujur tubuhnya. Dalam peristiwa ini, polisi menetapkan 2 rekan tersangka berinisial EN dan SS yang nekat membakar korban. Kedua pelaku tega menyiramkan bensin ke tubuh korban lalu membakarnya. Cekcok yang mulai diketahui korban atas nama inisial DP itu dituduh mencuri handphone. Kemudian di TKP pelaku SS
menyuruh ya atau minta pelaku si EN ini untuk melakukan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar yang sebelumnya sudah dibeli oleh si SS atau L ini. Kini polisi masih memburu tersangka EN dan terhadap pelaku SS, petugas menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.